Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Widianingsih, NPM 1913-02-10-353 dari kelas 5A7 Manajemen akan mempresentasikan tentang MSDM internasional dalam konteks organisasi. Yang pertama ada ekspor-impor. Ekspor, pengertian ekspor yang merujuk pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sederhananya, arti ekspor yakni kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir, sehingga kelebihan produksi barang tersebut bisa dikirim untuk dijual di negara lain. Saat melakukan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut dengan devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka semakin besar pula kegiatan devisa yang diperoleh. Selanjutnya, impor. Arti impor merujuk pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Untuk jasa yang diterima dari luar negeri, seperti asuransi, transportasi, tenaga asing, diperhitungkan juga dengan impor. Sementara itu dikutip dari buku Ekspor dan Impor 2019 karangan Wahyu Puji, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Pada umumnya pembelian barang impor adalah barang-barang yang tak bisa diproduksi di dalam negeri. Keuntungan diperoleh karena harga barang impor yang dijual bisa lebih murah ketimbang barang atau jasa yang sama diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik dan kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Pentingnya perusahaan multinasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas ekspor dan impor, transaksi internasional, sampai pada penanaman modal asing di beberapa negara tujuan tertentu. Pada akhirnya, perusahaan ini akan mampu mempengaruhi kondisi ekonomi pada suatu negara. Selanjutnya ada organisasi global. Organisasi global adalah organisasi yang ruang lingkupnya meliputi seluruh wilayah di dunia ini. Sedangkan organisasi regional adalah organisasi yang terletak pada satu kawasan yang sama. Terbentuknya organisasi regional dan global didasari oleh keinginan untuk bekerja sama antar negara anggota organisasi regional dan global. Selain itu, negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut memiliki visi misi yang sama. Beberapa contoh organisasi-organisasi baik global atau regional adalah MEE, ASEAN, ANZUS, AFTA, dan sebagainya. Dengan demikian, latar belakang dibentuknya organisasi global atau regional adalah untuk bertujuan bekerjasama demi tercapainya visi dan misi tertentu, serta memiliki ketentuan yang disepakati setiap anggota organisasi. Selanjutnya, mengelola secara internasional. Yang pertama, perbedaan kesuksesan seorang manajer sangat berbeda di setiap negara. Yang kedua, tata cara berpakaian, cara memberi salam. Yang ketiga, meskipun tantangan mengenai perbedaan-perbedaan yang dihadapi oleh manajer global lebih besar daripada manajer lokal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.